sahabat cerdik, selamat datang di podcast cerdik yang dimana akan membahas dunia pendidikan tentang teknologi pendidikan berdasarkan abad 21. Alhamdulillah kami sudah kedatangan narasumber kita nih, Masya Allah dari jauh ya sudah datang sini dari SMA Muhammadiyah 8 Ciputat bersama Bung Henry, panggilannya Ali ya, Bung Henry Setiawan. Henry Setiawan. Nah ini Ali alhamdulillah. itu nama kecil. Siap. Alhamdulillah beliau berkenan untuk menjadi pemateri pada hari ini. Ya kita sharing-sharing aja ya teman-teman, sahabat cerdik, yang dimana peran guru di era digital mengajar atau memfasilitasi ya gitu. Dan di sini ada beberapa poin yang akan saya tanyakan ke Bung Henry nih. Mudah-mudahan komunikasi kita hangat di hari ini, yang dimana poin yang pertama itu dulu guru sebagai sumber ilmu. Bagaimana tuh Kang Henry ya untuk pembahasannya untuk hari ini ya untuk sahabat-sahabat cerdik ya gitu di podcast. Seperti yang pernah kita ikuti juga kan ya. Waktu kita jadi siswa, kita harus duduk ke depan gitu ya. Harus siap mendengarkan Bapak Ibu guru mengajar di depan gitu ya. Jadi dulu itu konvensional ya. Jadi pembelajaran itu berpusat pada guru. Ya kan? Kita menerima semua pelajaran dari guru semua. Apa yang dikatakan guru itulah yang akan kita pelajari. Selain itu walaupun ada buku gitu ya, beda dengan zaman sekarang yang kita banyak sumber-sumber ilmu yang bisa kita ambil. Itu bedanya gitu ya. Dulu itu guru ya memang harus mengajar, kemudian memberikan penjelasan gitu, harus detail. Ya benar-benar sebagai apa namanya ya? Ya yang paling pintar di kelas. Ya kan? Guru paling pintar, dia menguasai semuanya harus gitu. Dan siswa itu nurut apa yang diajarkan oleh guru. Iya. Oke, jadi apapun perilaku guru sebagai role model lah guru. Iya, role model. Walaupun sampai sekarang kalau untuk guru sebagai role model sudah tetap. Iya. Tetap itu role model tetap. Tetapi untuk ilmunya ya memang kalau dulu sentral. Guru aja itu kita ambil sumbernya dari guru. Beda dengan sekarang itu kan. Sekarang itu kan kalau kita guru memposisikan sebagai hanya salah satu sumber ilmu, kita akan kalah dengan siswa kita. Sedangkan sumber belajar mereka itu lebih banyak. Mereka bisa ambil di internet, apalagi sekarang dengan adanya AI gitu kan. Mereka bisa apa saja dengan AI. Terus sekarang peran guru sudah mulai beralih. Harus bagaimana mereka bisa memfasilitasi agar hal-hal yang mungkin ketika mereka belajar secara otodidak mandiri mereka lihat akan terarah sebagai rambu-rambu gitu loh ya. Begitu teman-teman, pengalaman dari Bung Henry nih sama mengajar di SMA Muhammadiyah 8 dan juga di beberapa sekolah lainnya. Ya alhamdulillah sudah dijelaskan oleh Bung Henry bahwa guru dulu sebagai salah satu sumber ilmu yang tersentral ya, yang dimana para siswa melihat sebagai contoh konkret ya bahwasannya ilmu didapat oleh guru. Nah ini berlanjut ke abad demi abad ya, sekarang udah ke abad 21 yang bagaimana peran teknologi pendidikan itu sangat berpengaruhi dalam pembelajaran. Nah yang kedua ini adalah poin yang kedua saya ingin tanyakan adalah untuk sekarang ya, guru sebagai fasilitator atau pembimbing gitu. Jadi gimana menurut Bang Henry? Menyambung yang tadi ya, betul. Jadi guru sekarang sudah mulai harus berubah, bukan berubah, kita harus merubah. Kita sebagai guru itu harus sebagai fasilitator, bukan sekedar hanya sebagai sumber ilmu. Kalau untuk sumber ilmu itu kan sudah mulai banyak sekarang. Selain perpustakaan pun sekarang sudah digital banyak, ya kan? Literasi itu banyak sudah untuk mencari itu banyak. Nah, tapi bagaimana tadi guru itu mengarahkan agar siswa itu fokus pada tujuan pembelajaran tidak liar gitu ya. Nah ini memerlukan kreativitas guru, tentunya dengan model belajarnya seperti apa. Belajar pun tidak harus di kelas, nggak harus 100% di kelas. Mereka bagaimana memanfaatkan teknologi ini untuk belajar. Misalnya di rumah pakai LMS, kayak cerdik punya nih LMS ya kan. Nah itu kalau dikembangkan lagi, LMS bisa lebih bermanfaat. Misalnya siswa tidak bisa masuk karena sakit, mungkin flu. Kalau masuk dia akan bisa menularkan di kelas. Kalau di rumah mereka bisa tetap belajar, tetapi walaupun tidak masuk kelas.
melalui LMS misalnya begitu. Dan poin yang ketiga nih, kita habis ini kita berdiskusi santai ya. Poin yang ketiga, bahwasannya mengajar di era digital itu lebih manusiawi atau lebih bagaimana ya, yang menurut Kang Hendry itu. Jadi di era digital kan kebanyakan guru ketakutan ya, oh nanti tergantikan oleh teknologi, tergantikan oleh AI dan lain sebagainya. Ini yang khawatir ya. Gimana menurut Bung Hendry itu, dari sekarang banyak banget sumber ilmu yang tadi Bang Hendry bilang bisa dimanfaatkan oleh siswa-siswa sebagai pembelajaran deep learning-nya lah gitu. Oke, baik. Sebelumnya begini, teknologi kan selalu berkembang. Betul. Kita tidak mungkin memungkiri itu. Kita harus mengikuti. Kalau kita menghindari, kita akan tertinggal. Makanya kalau di dunia pendidikan itu mulai dari sekarang atau akan tertinggal gitu. Mulai sekarang atau malah tertinggal nanti kan gitu. Kalau bahasa Inggrisnya apa itu ya? Ya pokoknya gitulah ya. Kita harus memulai atau akan tertinggal. Dan dengan adanya teknologi ini bukan kita jadi serem atau gimana, tapi justru itu akan membantu. Membantu bagaimana proses pembelajaran pendidikan ini mungkin akan lebih mudah dipahami. Kalau dulu kan kita misalnya guru geografi, misalnya ya guru geografi mengajar tentang gempa. Kan kita hanya membayangkan. Iya, betul. Ya mungkin ada sesekali kita mengalami gempa, mungkin ada suatu saat kita nggak mengalami gempa. Tetapi dengan adanya teknologi pendidikan kita bisa misalnya bikin animasi. Iya. Gempa seperti apa, gitu kan? Betul. Dan animasi berarti teknologi itu membantu media-media jarak jauh atau yang tidak pernah dirasakan fenomenanya bisa dituangkan dalam bentuk video gitu ya. Jadi ya saya paham itu. Jadi nanti berilustrasi bahwasannya seolah-olah kita mengalami kondisi tersebut gitu. Justru itu memanusiakan. Jadi siswa tidak hanya belajar kemudian membayangkan. Kalau seperti itu kan mimpi, seperti mimpi menerka-nerka. Nah itu sepertinya kita memaksakan hal yang mereka tidak pahami. Tetapi dengan adanya teknologi ini, kita bisa memberikan pencerahan. Oh ini model gempa. Itu misalnya. Ya kan? Contohnya gini, maaf Bang Hendry. Jadi contohnya, misalkan bunga rafflesia seperti apa sih dengan gambar, dimensi, ya kan? Oh ini contohnya lebih real gitu ya. Tuh, di videonya ada kan. Misal kita ambil video di YouTube. Kita mesti harus ke daerahnya. Kita nggak harus ke Bengkulu. Kalau yang tinggal di misalnya di sana di Lamongan atau di Jatimur sana kan perlu biaya. Kalau sekarang udah tinggal klik sampai udah lihat kita ulang sesi. Jadi bagaimana memfasilitasi juga ya, terus mengedukasi. Betul. Tidak memaksa orang harus tahu dengan apa yang mereka nggak tahu. Tetapi bagaimana kita memberikan pencerahan pada mereka, mereka harus tahu, tapi dengan apa yang mereka bisa tahu gitu. Gitu. Jadi mereka bisa tahu, oh ya ternyata betul. Ini ada bunga rafflesia di sana seperti ini bentuknya. Cuman mungkin ya bau gitu yang katanya bau itu mungkin tidak bisa. Tapi kan minimal modelingnya sudah ada di situ. Betul. Jadi luar biasa, hari ini kita sudah mendapatkan beberapa ilmu poin-poin yang dimana bisa dimanfaatkan oleh sahabat-sahabat cerdik nih. Mungkin di next video nanti kita akan membahas lebih tentang pendidikan lagi. Terima kasih atas waktunya Bung Hendry. Semoga berkah selalu di cerdik dunia pendidikan. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam cerdik.